Halo, selamat malam semuanya. Jumpa lagi bersama saya pada kegiatan Bincang Santai. Kali ini bersama tamu spesial saya, Ibu Dr. Lolita Sari, SAGM Hum. Kita undang dulu ya beliau ya. Semoga teman-teman dan yang sekarang masih kerja atau masih kerjain tugas, masih mengerjakan apapun. Oh, Ibu. Ibu, terdengar suara saya ya? Kedengaran. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Bu, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu ya sama Bu Lolita ya, karena udah bersedia menyediakan waktu untuk ketemu Ayu di acara live Instagram edisi Bincang Santai. Ini saya kasih namanya Librarian on Stage, Ibu, sesuai usulan Ibu kemarin. Biar jadi Kemudian, lupa. eh, iya, makasih banyak Ibu. Kemudian benar-benar bahagia karena ibu tetap jadi ibu seperti yang pertama kali kita jumpa. Kita jumpa secara fisik di acara Aktis ya Bu, di Ya, Palembang. tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Nah, oke Ibu. Ibu lagi sibuk apa? Lagi sibuk ini ngobrol sama Ayu. Oke deh. Eh, Topik kita kali ini adalah melihat dari berbagai sisi ya Bu ya, profesi pustakawan di perguruan tinggi. Nggak mau bicara yang berat-berat sih Bu, pengen bincang-bincang santai aja. Tapi sebelum itu, pengen banget denger cerita awal mula Ibu bisa terjun di dunia kepustakawanan. Silakan Ibu. Ini sebelumnya terima kasih ya Ayu. Ini merupakan first time ya bagi ibu nih ya. Itu apa itu live IG seperti ini. Jadi apa ya? Ya kita ngobrol santai jadi suatu motivasi juga. Ya pengalaman saya waktu pertama kali jadi pustakawan ya itu Iya Bu. bermula bermula dari tahun 2005 kalau nggak salah. Oh sebelumnya mungkin lebih back lagi kali ya. Artinya dimulai dari saya masa CPNS gitu ya. Pertama kali saya CPNS itu tahun 1998. Waktu itu di apa tuh Kementerian Agama ya, dulu kan namanya Departemen Agama ya, Cianjur. Dan kemudian saya mutasi ke dulu tuh masanya YIN ya, YIN tahun 2000 gitu. Nah waktu itu ditempatkan di LPM. LPM itu adalah lembaga pengabdian masyarakat. Nah di situ saya belajar tuh berhadapan dengan mahasiswa yang akan KKN dan seterusnya. Dan kemudian tahun 2005, nah itu saya mulai dimutasi kembali. Kan kalau misalnya pegawai biasa ya dimutasi ya, rolling gitulah bahasanya, ke Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Nah di situ saya sebagai staf akademik. Nah kemudian karena waktu itu FKIK dulu ya tahun 2005 itu masih baru merintis dan seterusnya, dan kemudian perpustakaannya juga masih baru dan masih juga membutuhkan pegawai waktu itu ya. Nah saya ditempatkan di sana gitu. Nah saya belajar di sana bagaimana sih cara mengelola perpustakaan gitu. Nah yang pertama kali mungkin yang perlu diceritain gitu ya, yang Iya, berperan besar gitu ya, yang iya. berperan besar terhadap bagaimana saya mengenal perpustakaan itu Pak Amrullah Hasbana. Kenalkan Ayu. Pak siapa Bu? Amrullah Hasbana. Oh, kayaknya saya nggak asing nama beliau Iya. Amrullah Hasbana di UI Iya. Jakarta. Nah, beliau itu aktif di IPI Jakarta kalau nggak salah sekarang ini. Nah, beliau itu yang mengenalkan saya tentang perpustakaan. Ayo Bu Loli, sama-sama kita belajar tentang perpustakaan. Aduh, Pak, itu apaan tuh perpustakaan? Padahal kan dipikir-pikir kita waktu kuliah juga kenal perpustakaan ya. Cuma nggak ngeh gitu ya, perpustakaan itu apa gitu ya.
Aduh Bapak saya belum tahu cara mengelola perpustakaan. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja nanti saya ajarin seperti itu. Nah kemudian saya mulai tuh belajar dengan beliau tuh cara melayani sirkulasi itu, bagaimana cara melayani mahasiswa. Saya tuh waktu itu jutek banget Mbak Ayu. Artinya Oh iya. karena biasa di belakang layar gitu ya. Jadi menghadapi mahasiswa tuh jutek dulu. Jadi kadang-kadang malu juga. Maksudnya jutek tuh ya udah Ya, sakit gitu ketika misalnya mahasiswa itu balikin buku ya udah balikin, terus kemudian kalau ada mungkin apa tuh telat gitu kan, ini kenapa telat, jadi agak jutek jadi kata mahasiswa mah saat itu gitu. Nah kemudian pas setahun kemudian kalau nggak salah 2007, 2 tahun kemudian ya, 2007 itu saya ada namanya apa tuh namanya sekolah apa ada beasiswa dari Kementerian Agama untuk pegawai perpustakaan yang ingin mengetahui tentang perpustakaan, tapi ibaratnya apa tuh namanya S1 ganda. S1 ganda pernah dengar nggak? kayak double degree juga bukan? Beda lagi ya? Iya betul, pinter. Jadi kita udah S1 ya, S1 dan kemudian double degree. Itu cuma 1 tahun. Nah, saya tertarik tuh. Tertarik kan. Kayaknya menarik nih gitu ya. Pak, saya boleh nggak Pak itu apa ikut gitu? Oh boleh kalau Ibu boleh mau kata gitu. Akhirnya saya diusulkan sama beliau gitu ya. Udah kemudian saya belajar tuh di Universitas Yarsi setahun. Beasiswa loh Mbak. Tapi sekarang udah gak ada. Udah gak ada, padahal sebetulnya kalau misalnya masih ada tuh sangat bermanfaat tuh bagi pegawai yang ingin belajar perpus gitu ya. Kemudian 2008 kan lulus dari Yarsi dan dapat gelar SIP. Makanya gelar saya banyak banget Mbak. Saat itu ya Lolita Sari SAG, SIP. Nah, udah tambah 1. Terus iya SIP tuh karena sekarang kan SIP ya S titik IPI dulu tuh. Jadi sarjana ilmu perpustakaan dan informasi. Kalau Mbak Ayu kalau saya waktu di ijazah tulisannya SIP itu digabung Ibu. Kemudian setelah saya S.IP kayaknya sih gitu deh. Nah, jadi mengalami perbedaan tuh, misalkan kita seangkatan tapi lulusnya tidak bersamaan. Jadi ada yang SIP titik, nah terus habis itu mungkin sudah seragam begitu. Kayak gitu Bu. Jadi belum sama. Iya. Tapi saya ada S.IP, nggak pakai S.IPI, pakai I lagi. Iya, ada juga tuh informasi yang seperti itu, betul. Ada juga yang ada S.IPI gitu ya Bu ya. Oke, itu di Yarsi berarti. Kemudian Ibu sekolah S2 ilmu perpustakaan. Cerita dulu dong. dulu. Perjalanan menjadi pustakawan itu cukup panjang ya, karena memang kan sebetulnya kalau untuk memahami perpustakaan coba selama ini yang diketahui orang perpustakaan itu apa sih, cuman hanya mengelola buku, pinjam buku kayak gitu doang kan, tapi ternyata memang ceritanya gitu. Jadi nggak langsung kayak tidak hanya apa itu namanya telah membalikan telapak tangan. Gitu. Tidak seperti itu gitu ya, ternyata seperti itu. Jadi saya mengalami sekali itu. Dan kemudian tamat tuh kan 2008 kan. Nah, kami itu waktu itu ada 30 orang seluruh Indonesia, Mbak. Seluruh Indonesia dibiayai oleh agama seluruh Indonesia dari berbagai perguruan tinggi, khususnya PT KIN. Nah, udah tamat tuh ya. Nah, kemudian tahun 2009 ada pendaftaran lagi gitu untuk S2. Nah, saya tertarik lagi. Nyoba lagi saya ngajukan lagi, Pak gimana kalau saya lanjut gitu. Saya pengen tahu banget itu, tidak hanya sekedar apa sih pelajaran kita waktu S1 ya? Pengelolaan bahan pustaka, kemudian apa sih? Layanan, ya kan? Manajemen.
dapat manajemen manajemen perpustakaan. Kayaknya enggak deh, manajemen perpustakaan enggak deh. Oh, nggak ada. Cuma Oh, satu beda tahun. beda Bu, beda berarti. Ya udah, katalogisasi. Iya, Katalog katalogisasi, deskripsi ya. bibliografi, Hmm, terus apa sih apa namanya? apa? Referensi. Referensi, oke. Bu ini Dasar-dasar tuh referensi, ini. dasar-dasar Terus apa lagi ya? klasifikasi gitu. Terus satu lagi Oke. apa ya? Aduh, oh iya, karena Apa? Yarsi itu jadi promosi nih ya. Iya, Karena boleh. Yarsi itu basisnya adalah teknologi, maka kita belajar di situ. Belajar bagaimana cara, ya Allah Mbak Ayu lucu deh, bagaimana cara bulat-bulat itu buat animasi. Saya baru Oh, iya. pertama kali. Iya, Oh, buat iya, iya ada bola anima. Bulat-bulat lo. itu bagian bulat-bulat itu bergerak gitu. Oh, iya, Bu. Saya juga lupa namanya tuh softwarenya apa. Nah, waktu itu yang ngajar itu Pak Darto. Kenal nggak Sudarto? Belum. Ih, masa nggak kenal? Beliau itu ini loh, Itu loh yang apa, pernah terkenal disasar di ya. Petrusnas. Iya, suka ngadain Darto pelatihan, ya. segala macam. Oke. Nah, tuh beliau kayak ngajar tuh teknologi informasi, teknologi TIK ya, teknologi informasi komunikasi ya. TIK. Ya. Nah, itu. Jadi emang karena Yarsi itu berbasis teknologi, jadi kita diajarin semacam itu. Dan kemudian otomatis ada tugas akhir ya. Nah, tugas akhirnya itu saya lebih kepada layanan. Saya suka waktu itu dengan layanan. Dan itu tempatnya itu di apa tuh, saya ngambil fokusnya di fakultas kedokteran, karena kan tadi kan basic saya kan di penempatannya kan di fakultas kedokteran, maka saya pengen tahu lebih lanjut gimana sih fakultas kedokteran tuh di tempat lain. Nah, khususnya di UI. Nah, waktu itu menariknya karena di UI itu fakultas kedokteran UI maksudnya ada namanya layanan 24 jam yang saat itu masih apa tuh, orang masih bingung bagaimana cara untuk menerapkan layanan 24 jam tuh. Nah, itu saya belajar di UI itu. Saya sampai ini loh Mbak Ayu, walaupun saya ibaratnya pegawai ya, kan kita kan udah pegawai ya. Ya kan? Kuliah sudah kita udah pegawai, tapi saya pengen ngerasain gimana benar-benar penerapan layanan 24 jam itu. Saya sampai datang izin gitu ya. Bu, saya boleh nggak sih Bu ngerasain layanan 24 jam itu, nggak dibayar nggak apa-apa deh gitu. Ada bayarannya Mbak Ayu. Nah, akhirnya saya di situ jadi gini, mereka tuh sistem shift ya. Misalnya kalau pagi itu misalnya pegawai A ya, pegawai A tuh pagi datang, nanti siang sore. Nah, sampai sore itu jam 4. Nanti jam 4 ke sampai pagi jam 7 itu lain lagi orangnya. Gitu. Nah, itu saya sampai tidur di situ Mbak Ayu, tidur di perpustakaan itu. Ya gimana ya, ngantuk banget itu ya. Saya nggak kuat. Dan ternyata di situ yang datang itu para dokter-dokter gitu, para dokter-dokter yang lagi jaga gitu kan, itu kan fakultas kedokteran UI kan yang disalahin Mbak itu, Mbak Ayu tahu kan? Tahu Bu, tahu. Nah, itu yang di situ. Jadi saya belajar tuh apa di situ bagaimana sih penerapan layanan 24 jam gitu. Selain tentu saja ada anggaran seterusnya ya. Dah, kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu, oke, siap. Terus akhirnya tulisan tugas akhir saya itu jadi layanan referensi 24 jam di perpustakaan kedokteran UI. Nah, terus begitu saya usul tuh sama kepala saya waktu itu Pak Amrullah, Pak gimana kalau misalnya FK kita nih, FK UIN gitu ya, itu bisa menerapkan 24 jam. Nah, ternyata nggak segampang itu. Tapi kita waktu itu Pak Am itu sudah mulai menerapkan ya layanan sampai maghrib. Jadi kan kita kan sebetulnya kan layanan itu kan dari jam 8 sampai jam 16 ya, jam 4 ya, jam kantor gitu. Nah, karena kebutuhan dan seterusnya terus diajukan, akhirnya kami itu sampai dari jam 8. Itu udah luar biasa.
gitu. Dia sih ceritanya gitu Mbak Ayu. Oh, Nah ya sampai jadi situ gitu. terus Oke. terus ya seru ya. Nah Panjang ya, setelah Bu. itu Ngomong-ngomong keren banget deh. iya pengalaman ini. Nah setelah Iya, itu bener. saya tamat terus balik lagi ke perpustakaan FKIK saat itu. Nah ya itu tadi kembalilah tahun 2009 ada pendaftaran saya ajukan lagi dan saya lolos lagi menjadi penerima beasiswa beasiswa Magister Ilmu Perpustakaan di UI dan lulus tahun 2011. Alhamdulillah dari seluruh ada 33 orang saat itu. Oke. Nah, Itu. belum Terus itu. itu tapi itu belum jadi pustakawan ya, belum. Oh iya, belum. Itu belum pustakawan. Masih staf akademik. Oh gitu ceritanya. Iya, Oh oke Bu. belum. Oke. Belum. Nah, kan jadi pustakawan itu kan nggak kita kerja di perpustakaan jadi pustakawan nggak juga kan, kan masih kita kan masih berbasis plat merah kan, namanya pustakawan adalah seseorang yang PNS gitu kan ya dan seterusnya kan. Jabatan Nah, fungsional ya kalau di pemerintahan. Gitu. Nah, terus udah gitu saya tamat kemudian baru saya ajukan tahun berapa ya? Tahun 2012 dan mendapat SK-nya 2013. Oh, SK pustakawan, mohon maaf maksudnya ya Bu ya. Nah, jadi kan saya kan dari staf TU, maksudnya tendik ya, kalau bahasa sekarang kan tendik ya. Ya tendik. Untuk alih fungsi itu harus mengajukan dan mengajukan tahun 2012 dengan ijazah tentunya, dengan ijazah S1 terus kemudian S2-nya ilmu perpustakaan diajukan, barulah itu menjadi pustakawan. Tentu saja syarat untuk menjadi pustakawan juga nggak mudah Mbak Ayu, jadi harus 2 tahun minimal. Ini udah syarat benar setelah ketentuan minimal 2 tahun kita bekerja di perpustakaan minimal. Dan kemudian memiliki basic ilmu perpustakaan. Nah, karena saya S2, saya dapat karena S2 dan kemudian saya udah golongan berapa ya? Golongan 3D saat itu. Secara secara struktural ya. Udah 3D. Oke. Udah 3D, udah tinggi loh. Iya. Iya, udah tinggi ya. Nah, tapi karena apa ya? Karena alih fungsi turun gitu ya. Turun kan ke pertama kali mendapat japungnya itu apa ya? Pustakawan Muda 3B kalau nggak salah. Pustakawan penata muda apa ya Bu maksudnya? Bukan. Pustakawan Muda 3. Pustakawan Muda yang kan Pustakawan Muda kan 2 kali tuh Bu Bayu. Pustakawan Muda 3A sama tuh Pustakawan Muda 3. Oh sorry, Pustakawan Muda AB ya. Terus Pustakawan Muda CD. Kalau nggak salah gitu deh. Udah lupa inget ya. Udah lama banget. Artinya menjabat menjadi Pustakawan Muda itu 2 kali. Harus 2 jenjang gitu. Seperti itu. Nah, saya karena waktu itu secara struktur 3D, makanya dapat dikonversi gitu ya, satu bahasa ini konversi menjadi pustakawan muda yang C-nya. Gitu. Jadi, oke Bu, 2013. Itu pertama kali mendapat kum yang berapa sih? 300 kalau nggak salah. 300 sekian gitu. Itu Mbak. Panjang ya Bu ya. Panjang banget. Panjang. Oh, jadi Ibu mulai memiliki SK pustakawan itu adalah tahun 2013. Tapi diminta untuk sudah bekerja 2 tahun dulu di perpustakaan, begitu ya Bu ya? Iya. Berarti Ibu kerja di perpustakaan itu di FKIK tadi ya, kalau nggak salah? Bukan. Ya, maaf. Oh, betul. Iya, enggak pas di FKIK itu masih staff.
staf Oh, administrasi. salah. Maaf, staf Mau minum administrasi dulu. pas Mau minum dulu. pengajuan. Oh iya, iya. Bentar dulu, saya minta sama anak saya dulu ya. Bentar dulu. Nah, pas pengajuan mutasi bukan mutasi, alih fungsi ya, alih fungsi Ya. langsung dipindahkan ke FISIP. Oh, FISIP, gitu. FISIP, nah Oke. menjadi pustaka, udah berubah tuh dari struktur ya, dia struktur berubah menjadi pustakawan muda. Gitu. Berarti ibu itu emang tertarik ya, memang cinta belajar, sekolah terus, ngambil bidang ilmu perpustakaan, lagi ada beasiswa ikut lagi, bukan perkara ikut beasiswa ya, tapi kan ibu tuh berarti berani berkorban dulu ya, bersakit-sakit dahulu buat belajar tentang ilmu perpustakaan dong ya bu ya. Iya, saya ya itu betul. Saya pertama otodidak dan kemudian saya ingin lebih lanjut gitu kan. Berarti kan harus kuliah ya, gitu. Iya. Secara apa ya? Gitu. Ya, orang yang banyak mengembangkan diri saya sebetulnya dari awal tuh Pampul Hasbana. Lalu bu kalau boleh dengar ceritanya lagi terkait tantangan terbesar ibu tuh menjalani proses sebagai profesi pustakawan itu apa bu? Selama ini ya dari 2013 ke sini. Tapi mau menjadi pustakawan aja perjalanannya seperti itu tadi lama nggak bisa ucuk-ucuk gitu. Tantangan terbesarnya, Iya, bagi saya ya, mungkin kan bagi orang kan iya, beda-beda ya, iya bagi ibu. menghadapi mahasiswa dan dosen. Seru tuh bu. Udah, mau dijelasin lagi apa nanti aja? Nanti nanti pertanyaan selanjutnya ya. Karena Iya, tantangan menghadapi mahasiswa dan dosen itu kompleks. Ini pas banget sama tema kita. Melihat dari berbagai sisi, Bu. Profesi pustakawan di perguruan tinggi. Tadi saya baru tahu, Bu, kalau sudah keluar standar nasional perpustakaan perguruan tinggi nomor 5 tahun 2024. Jadi yang nomor berapa ya? 13 tahun 2017 ya, Bu ya. Itu udah terganti itu katanya. Nah, malah saya belum yang baca. membedakan nggak apa-apa Bu, kita sharing kan, nggak apa-apa. Iya. Iya. Jadi di situ tuh ada perbedaan Bu, ada perpustakaan universitas perguruan tinggi itu dibedakan menjadi ada beberapa, ada 3 itu universitas, kemudian ada institusi, ada apalagi akademi, terus nanti ada politeknik seperti itu Bu. Saya juga belum baca sih, baru sekilas melihat dan melihat bahwa di situ tertulis Bu bahwa perpustakaan perguruan tinggi itu adalah bagian integral. Ini saya sambil lihat contekan saya. Bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat gitu, teman-teman ya. Dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi. Ini sumbernya dari tadi yang disampaikan tadi SNP nomor 5 tahun 2024. SNP tentang perguruan tinggi. Terus saya tadi sempat speak dulu nih sama Ibu Loli. Bu, isu-isu terkini tentang profesi pustakawan di perguruan tinggi banyak sekali ya Bu. Kita harus oke semua nih Bu, harus ngerti semua. Iya, kalau ngejalanin semua katanya Bu Loli. Jadi itu banyak banget ya Bu Loli. Ya Allah, mulai dari yang transformasi digital dan teknologi, kita juga harus mengupgrade diri kita mengerti tentang AI, tentang apalagi ya, ya adaptif lah, kita harus adaptif terkait teknologi. Terus ada lagi tentang manajemen informasi dan data. Setelah itu ada lagi pendanaan dan alokasi sumber daya. Terus lainnya lagi banyak lah. Sampai kepada nanti setiap sisi itu tuh punya ya Bu ya, bagaimana kita keterlibatan sama masyarakat, sama civitas, kayak gitu banyak sekali. Nah sekarang kalau pengalaman Ibu nih Bu, terkait tadi Ibu
menyampaikan bahwa tantangan terbesarnya itu dosen sama siswa. Itu gimana Bu kalau kita bicara soal sisi apa ya kerjasama sama akademisi itu Bu? Dari pustakawan ke mahasiswa dulu deh Bu. Coba Bu. Pengalaman Ibu Ya, aja. ya, ya. Kenapa saya menyebut bahwa tantangan terbesar adalah menghadapi mahasiswa dan dosen? Kan setiap apa ya, setiap pegawai, kita nyebut pegawai ya. Setiap pegawai itu kan memiliki apa ya, memiliki background keilmuan yang berbeda-beda dan kemudian punya sifat yang berbeda-beda gitu kan ya. Yang tadinya mungkin ya khusus saya gitu ya, tadinya mungkin saya tidak bisa menghadapi mahasiswa, maksudnya bicara sama mahasiswa juga, aduh gitu gimana, aduh mahasiswa kan kesannya kan mahasiswa, enggak siswa kan. Berarti kita Iya. juga harus lebih pinter dari dia kan gitu kan. Kalau kita tidak lebih pinter dari dia, pasti kan nanti si ibu ini petugas nggak tahu banget sih, ini aja kok nggak tahu, nah seperti itu. Nah makanya itu tantangan besar gitu ya. Nah dari mana tadi ya? Nah oleh karena itu Ya. oleh karena itu dalam menghadapi mahasiswa, apalagi dosen ya, Ya. berarti kita juga harus cerdas kan? Iya nggak sih? Kalau Iya. misalnya pustakawannya nggak cerdas, gimana pula coba? Kita ke pustakaan bukan hanya, ibu ini dong saya mau minjam buku, oh iya silakan, buku apa dek, nah dah nih ya dek, nanti 2 hari atau seminggu, nggak sekedar itu kan. Kalau sekedar itu ya sudah. Sekarang apalagi udah eranya udah aja sih pakai itu aja, apa namanya itu kalau misalnya teknologi itu ChatGPT. library apa tuh, self library kan, self circulation ya kan. Oh, self regulation. Calculation aja, dia Pelayanan secara menghadapi mandiri. mesin aja kan. Tetapi karena kita menghadapi mahasiswa yang betul-betul manusia yang bukannya mesin, berarti kan kita kan biasanya kalau mahasiswa yang cerdas, dia tidak hanya sebatas, Bu saya pinjam buku ini, terus kapan balikin, nggak sekedar itu kan. Nah mahasiswa kadang, Bu ini bukunya tentang apa ya Bu ya? Bu saya ini punya masalah tentang di penelitian saya, misalnya misalnya kalau di kedokteran ya, waktu itu pengalaman kedokteran, saya ingin, padahal kita bukan dokter, bayangin kita bukan dokter tapi kita harus seperti berpikir seperti dokter, kan puyeng juga pala tuh ya. Saya ingin cari tentang mata misalnya, kita kan baca mata bahasa Inggrisnya apa sih, eye kan, tapi tidak sebatas eye kan, entah apanya, entah koronenya, entah apanya. Nah itu kan berarti kita harus cerdas lah. Kalau misalnya aduh deh yang mana ya deh, cari aja deh dia itu di rak, ya kan nggak sebatas itu. Ada secara spesifiknya. Iya, betul. Apalagi menghadapi mahasiswa kedokteran tuh kita harus cerdas. Nah itu caranya gimana tuh Bu? Ibu kan caranya gimana? Sebelum misalnya nih kalau pribadi saya tuh waktu itu sedikit-sedikit saya baca gitu loh, sedikit-sedikit baca ini apa sih sebetulnya mahasiswa ini yang dibaca apa gitu. Biasanya saya juga baru tahu basic human tuh tentang apa, terus kemudian ilmu gizi tuh, padahal kita udah tahu ilmu gizi ya tentang gizi, tapi gizinya gizi yang mana, seperti itu kan. Jadi ketika tanya tentang kimia, nah kimia kan macam-macam, ada biokimia, kimia dasar, ada ilmu kimia. Nah, biokimia itu apa? Berarti ada perpaduan antara biologi dan kimia. Jadi biokimia kan seperti itu. Iya nggak sih? Jadi tidak sekedar hanya kita, biokimia, Bu, ada biokimia nggak? Oh, itu di kelas 500. Itu kan ilmunya kita kan, klasifikasi. Terus, Ibu, saya ingin buku kedokteran. Oh, ya udah di 610 kedokteran. Jadi sebatas itu. Tapi orang mahasiswa kedokteran, Bu, saya pengen yang kedokteran yang tidak umum Bu. Nah kalau bahasanya tidak umum kita udah mulai mikir kan. Nah disitulah terjadi transfer ilmu antara mahasiswa dengan pustakawan. Berarti berarti apa? Pustakawannya berarti harus cerdas kan. Iya, gimana caranya mengulik apa informasi yang dia butuhkan,
Jadi ada diskusi gitu ya Bu ya, ada komunikasi gitu. Mm-mm. Jadi udah nggak bisa Betul. tuh jutek ya, nggak bisa jutek ya. Kayak tadi Ibu bilang Gak nggak bisa bisa jutek juga. Bu. Tapi kerennya Ibu itu menyadari aku pernah jutek loh Ayu kayak gitu. Terus habis itu Ibu Iya. tapi sekarang bahkan sampai saya nggak tahu kalau Ibu pernah jutek karena ketemu saya itu sangat lama sekali gitu ya. Keren Mm-mm. Bu. Dan Ibu Iya, ya malah sampai jadi sekarang pustakawan itu kita belajar nggak jutek, jadi belajar senyum. Gimana sih senyum? Gitu kan gitu. Tapi kalau senyumnya terpaksa mereka juga kan tahu, ibu terpaksa ya bu. iya ya Gimana Mbak berarti Ayu Ibu ngadapi mahasiswa mahasiswa umum sama kan di UIN itu kan ada dua ya, ada ya. umum, ada agama gitu ya. Beda kita menghadapi mahasiswa umum dengan mahasiswa agama gitu. Kalau agama mungkin mereka lebih tawadu, artinya ketika dia nggak begitu banyak penjelasan, ya dia minjem buku ya sudah minjem aja. Kalau mahasiswa Hmm, umum rata-rata pengalaman saya kalau Mbak Ayu kan di Tarumanagara berarti kan ada umumnya ya? Apa lebih banyak umum ya? saya itu di Universitas Tarumanagara, tapi saya khusus di layanan bidang ilmu psikologi, Bu. Kalau Ibu tadi berbicara kedokteran, Hmm. saya khusus di psikologi. Jadi saya juga Hmm. kaget tuh, Bu. Ada neuroscience, ada biopsikologi, ada apa di DSM-5, itu makanan apa, itu awal banget. Karena dulu saya pernah di teknik, fakultas teknik. Halo, Bu. Saya Iya, nge-freeze iya, ya. Kemudian saya terdengar nggak, Bu? iya, Nge-freeze di saya. iya. Nah, ya. Terus saya juga ada sekarang di psikologi tahun 2018 bergabung di sana. Saya juga belajar. Awalnya saya dari menanyakan, Bu, mata kuliahnya itu ada apa saja ya kepada Kaprodi kala itu. Awalnya tentu mungkin ke analisis SWOT dan lain sebagainya, tapi kalau yang Ibu tanyakan gimana tadi prosesnya bisa mau nggak mau kita belajar di Belajar. tempat baru itu dengan bidang yang baru, saya mulai dari ininya Bu, mata kuliah, nama mata kuliahnya dulu saya. Terus saya lihat koleksinya kayak gitu. Kemudian saya klasifikasikan dulu. Terus saya akhirnya ya mau nggak mau ya kita baca, nggak harus satu full. Nanti secara apa waktu yang akan menjawab kita pelan-pelan belajar di situ supaya itu tadi kata ibu buku DSM-5 ada nggak Mbak Ayu? Ada. Di mana? Oke, saya ambilin nggak sebatas cuma itu, tapi masih bisa menjawab ini tuh isinya apa. Terus kalau misalkan ditanya lagi, oh ya saya ingat paling ingat ya, EPA 6. EPA itu gini Bu, style yang dipakai kan. Ada EPA 5, 6, 7, itu bedanya di mana ya? Terus itu tuh saya juga jadi pas ngebuka itu gini Bu, wah ternyata AI di EPA 7 di apa American Psychological Association itu di publikasi manual dibolehkan disitasi menggunakan AI itu boleh disitir terus podcast terus apa lagi ya. Tapi yang paling baru banget untuk saya itu Wikipedia. Oh, Wikipedia udah boleh sama EPA ya. Kok bisa kayak gitu? Kaget. Di bukunya aja udah ditulis kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan saya nggak lihat itu juga saya akan pasti bilang seperti dulu guru saya bilang, nggak bisa ya kalau nulis itu sumbernya dari Wikipedia, nggak boleh. Karena alasannya kan tentu ya apa ya keakuratannya disarankan lebih ke jurnal seperti itu. Tapi ternyata di EPA dia tuh terbitan 2000 berapa ya? 2020 atau ya? Saya lupa EPA 7 itu. Nah, itu udah boleh Bu Wikipedia dijadikan daftar referensi kita, dijadikan referensi kita, Bu. Cuman Iya, eh kita sekarang masih ke jurnal sih ya. iya masih ke jurnal. Ke jurnal dan diusahakan yang internasional karena eh, dan itu pun dilihat Q1, Q2 kayak gitu. Terus kalaupun Sinta diambil yang Sinta 1, 2 seperti itu. Tapi sebenarnya nah ini sebelum ke bagian penelitian Ibu, sebelum ke situ saya mau tanya dulu sama Ibu. Kan tadi kan begini, menghadapi mahasiswa itu sulitnya itu kita jadi yang nggak tahu kita harus belajar mau tahu kita harus jadi teman diskusi
Lalu gimana Bu cara Ibu membagi waktu? Oke, jam sekian saya akan diskusi sama mahasiswa yang membutuhkan bantuan. Jam sekian mungkin rutinitas seperti pengkatalogan, kemudian apa ya, rutinitas ini pengelolaan buku yang masuk ke untuk menjadi koleksi perpustakaan kita begitu. Terus habis itu Ibu mungkin akan ada jadwal rapat, pertemuan, membahas ini, mengikuti organisasi ada pertemuan ini itu. Itu gimana Bu setelah Ibu menjadi pustakawan itu? Membagi waktu Pembagian, itu bagaimana? ya bagi waktu yang Dalam setiap hari. hmm, hmm. Ya membagi waktunya mana ya seperti gini ya. Ya, jalani aja ya Ada jadinya ya. perbedaan ya Mbak, ada perbedaan antara mungkin ya, mungkin ada perbedaan antara pustakawan pusat dan perpustakaan fakultas kan ya. Kalau di pusat itu kan pasti dia lebih spesifik kerjanya. Artinya kalau dia di pengkataloger ya kataloger aja, Oh, situasi aja gitu kan. Atau kalau misalnya dia pustakawan referensi ya udah dia berarti menghadapi dan membimbing mahasiswa seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita di fakultas itu complicated, artinya dia secara holistik menyeluruh. Kerjaan apapun kita kerjakan. Nah, kebetulan saya di fakultas itu 2 orang ya. 2 orang, saya sama teman saya namanya Bu Rustini. Nah, itu kita bagi tugas, Mbak. Kita bagi tugas. Nah, kalau beliau itu lebih kepada misalnya sirkulasi, dan kemudian eh, pengerakan gitu kan, tiap hari dia melakukan pengerakan, kemudian tunitin ya, dan oh, kemudian apalagi ya repositori dan seterusnya. Nah kalau saya pembagiannya itu lebih kepada bimbingan ke mahasiswa gitu. Misalnya contoh kalau misalnya mahasiswa mencari tentang penyelesaian tugas dia gitu, misalnya Bu saya ingin tentang apa tuh sumber-sumber informasi mengenai kepresidenan misalnya, kan kebetulan sekarang di FISIP ya. Nah, kemudian saya ingin mencari tentang politik di era misalnya era presiden dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di koleksi kami tidak ada, nanti saya langsung ke refer, kan kita namanya ada layanan referensi kan. Berarti kan kita iya, tidak pustakawan itu tidak boleh mengatakan tidak, ya enggak? Ya kan? iya, haram. Seorang pustakawan tidak boleh mengatakan tidak, ya kan? Oleh karena itu, saya belum pernah tuh mengatakan ke mahasiswa ya, walaupun saya mungkin kurang paham gitu ya, belum pernah mengatakan, insya Allah ya, belum pernah mengatakan, saya tidak tahu, ibu tidak tahu, dia belum pernah. Jadi, gini ya, di sini tidak ada ya dek, mungkin ada nanti bisa ke perpustakaan pusat. Nggak ada Bu di perpustakaan pusat, yang dicari apa sih misalnya, oh ini Bu misalnya era sekian, oh bisa nanti mungkin kalau secara arsipnya Anda bisa pergi ke Andre dan seterusnya, atau nanti mungkin ada di karena bersifat presidenan bisa ke Seknek, karena Seknek kan ada perpustakaan juga. Nah artinya kita memang sebagai pustakawan itu memang tidak hanya apa ya, tidak kita berpikirnya harus luas ya. Nah sampai mana tadi lupa. Nah, itu pembagian tugasnya seperti itu. Jadi Ya, kalau misalnya tentang pengkatalogan dan seterusnya itu kan ada timingnya gitu kan. Misalnya dalam 1 tahun kan pengadaan itu kan sekali pengadaan ya. Sekali pengadaan ya. Karena fakultas mungkin tidak terlalu banyak dong. Nggak seperti misalnya pusat misalnya apa tuh ratusan juta. Kalau kita paling puluhan juta. Kalau puluhan juta coba bayangin Mbak, kita bisa bayangin deh, kita kan sering pengadaan pengembangan koleksi gitu kan. Nah, misalnya 100 juta aja, paling juga koleksinya berapa? Hmm, saya taruhlah yang 100 judul gitu mungkin. Kadang-kadang kan nyampe, ya, apalagi misalnya koleksinya itu kita belinya dari luar negeri. Kalau FISIP itu ya, kalau misalnya lebih ke luar negeri Mbak, basicnya. Jadi dia lebih koleksi-koleksi yang luar negeri gitu kan. Nah itu kan kalau luar negeri beda sama nasional kan. Kalau nasional paling juga 1 juta ke bawah kan gitu kan ya. Atau kadang-kadang 500 ke bawah kan. Nanti kalau misalnya luar negeri kan berarti bisa juga bisa ada yang 500 ke atas, ada yang 1 juta ke atas. Ya artinya ada yang dengan 3 juta. anggaran misalnya 100 juta nggak begitu banyak yang diolah gitu. Itu per tahunnya gitu. Jadi kalau Iya. mengenai timing untuk pengolahan dan seterusnya kita kerja bareng-bareng Mbak, dan itu juga tidak terlalu Oh, banyak gitu. Jadi insya Allah hal teknis seperti itu tidak terlalu banyak kita lakukan, tetapi lebih kepada bagaimana melayani mahasiswa.
gitu Mbak. Oh, oke Ibu. Itu terkait sama mahasiswa. Kalau sama dosen gimana, Bu? Iya, masih Apalagi ada dosen kalau maksudnya. gimana? Oh, sama ya. Kalau Tapi iya, sekarang menurut Ibu yang Ibu rasakan apa ya pandangan akademisi yang lain atau akademisi yang lain, maksud saya sivitas akademika terhadap profesi pustakawan untuk di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sendiri bagaimana Bu? Welcome sekali ya, karena di sana juga ada prodi ilmu perpustakaan ya. iya. Ada 5 perpustakaan, ya ada. Welcome. Alhamdulillah. Jadi bagaimana Bu Ibu kontribusi pustakawan terhadap pembelajaran eh, teman-teman mahasiswa ilmu perpustakaan? Karena kan praktisi dan apa dosen secara akademisi itu berdampingan lekat begitu loh. Maksudnya karena di rumah yang sama ada prodinya juga, lalu ada perpustakaannya. Jadi kan komunikasi itu lebih bayangan kami mungkin lebih gampang untuk menyampaikan yang dibutuhkan di dunia kerja di lapangan tuh butuh pustakawan yang seperti ini loh, yang harus ngerti ini. Mungkin itu bagaimana Bu terkait masukan terhadap kurikulum pembelajaran? Mungkin kalau terkait kurikulum, saya tidak berhak ya untuk apa Hmm. sih, apa ya, memberi masukan lebih dalam. Cuman Hmm. istilahnya kalau kalau ilmu apa mahasiswa ilmu perpustakaan yang ada di Fakultas FAH gitu ya, di UIN ya, itu Ya. banyak kita itu sering terjadi kolaborasi Mbak. Artinya mereka juga kadang-kadang berkunjung gitu ya, berkunjung dan observasi dan kemudian tanya ini tanya itu dan kemudian mereka akan memberikan masukan dan kita juga memberikan masukan seperti itu. Jadi artinya dan juga tuh mahasiswa ilmu perpustakaan itu sendiri itu sebetulnya mereka juga punya apa tuh namanya bengkel ya, bengkel Ya. apa sih namanya, bengkel Oh, perpustakaan gitu. Mereka ya. sebelum sebelum apa tuh sebelum mahir benar gitu ya ke lapangan yang lebih luas ya, artinya di luar perpustakaan FAH itu sendiri itu mereka belajar dulu di situ. Apa namanya ya, saya juga lupa ya, intinya itu di situ mereka bisa belajar gitu, belajar katalogisasi dan kemudian mereka kalau nggak salah itu ada semacam magang gitu, magang. Oh, Nah kayak ada terhadap fakultas laboratorium. lainnya, gimana? Oh. Terhadap Dulu fakultas waktu saya lainnya itu mereka lebih kuliah, lebih sifatnya observasi dan belajar melihat ke perpustakaan lain seperti itu sih. oh, Saya minum dulu oke. ya Mbak, kayaknya gatel deh. Boleh, boleh Ibu Nah, sambil nunggu Ibu minum mungkin ada teman-teman yang mau bertanya terkait apa ya pekerjaan sisi pustakawan di mata profesi ini ada lain adik yang saya Ibu itu Meira ketahui. itu. Meira itu adik saya. Oh Beliau iya, guru itu. halo Bu. Ya, beliau guru. Ada Bu Vita Ya, Melita ada Bu Taufik. Resti. Bu Resti itu kepala perpustakaan Win Padang. Terima kasih dan Oh, nonton. Terus ada terima perpustakaan kasih Bu. Visip. Daerah saya terus ada adik saya juga Nisa. Terus ada Ah, apa? Siapa tuh? Yang Bu bau nggak tahu saya. Fahma. Oh, Bu Ada Bu Fahma Fahma, ya, ada alhamdulillah Bu teman-teman. Fahma. Mm-mm. Bu Ade. Pak Ade. Pak Ini Ade, Pak Ade ya Bu Insya ya. Pak Allah Ade, dekat. halo Pak Ade. Gimana Bu Terima Fahma? kasih. Pak, terima Jadi malu. kasih. Ada teman saya Dita, ada Mbak Mumtaz Anissa Bu. Ada Anak Mbak saya. Nisa. Oh iya, oke halo, salam kenal ya. Ada Mbak Heni, itu kakak kelas saya. Ada Mas Ali, ada Perpus Visip Win Jakarta. Terima kasih ada Mas Samir Sungkar, Bu Lilis. Nah, ada teman-teman banyak nih, masih banyak nih Bu. Bu, gimana Bu berbagi sisi profesi pustakawan di perguruan tinggi yang menurut Ibu itu masih menjadi hal yang wah luar biasa nih, harus ditaklukkan nih sama pustakawan nih. Apa Bu? Dari segi apa Bu? Kalau boleh tahu Bu sharingnya. Apa ya? Oh, balik-balik Apa lagi teknologi ya. AI Artinya, ini? Apa? balik-balik lagi ya. Artinya memang
yang kita hadapi itulah manusia kan, berarti kita juga harus cerdas gitu ya. Artinya dosen dan mahasiswa kan tuh dia kan apa sih namanya intinya Kolaborasi. pustakawan itu memang kita harus apa ya, harus lebih cerdas dibanding dibanding mereka sebenarnya. Wah, cerdas dalam arti keilmuan kita ya, ketika mereka bertanya dan seterusnya kita juga harus bisa menjawab. Artinya pustakawan itu tidak bisa hanya stuck di tempat aja, tetapi dia harus berkembang ya, berkembang secara Harus keilmuan, berkembang secara kepribadian dan seterusnya. Nah, dan sebaiknya menurut saya sih ya, sebaiknya pustakawan juga mengajar ya. Pustakawan mengajar. Dengan mengajar dia bisa mengembangkan ilmu. Ya, dengan mengajar dia bisa mengembangkan ilmu. Jadi dia tidak hanya stuck di tempat sehingga dia hanya mungkin hanya beda ya Mbak Ayu. Misalnya kita untuk mengembangkan diri itu hanya melihat Zoom, ya kan? Kita misalnya mendengarkan entah siapa narasumbernya dan kemudian kita mendengarkan dibanding dengan kita punya ilmu terus kita keluarkan, dikembangkan kepada orang lain. Kita mengajarkan dan kita juga mendapat feedbacknya kan. Nah, siapa tahu dengan feedback itu akhirnya kita kan bisa implementasikan di tempat kerja kita gitu loh. Artinya pustakawan itu sebaiknya memang juga mengajar, tidak hanya belajar. Iya nggak sih Mbak? Betul Bu. Hanya saja perlunya kita bisa mampu masuk menunjukkan bahwa kita memang bisa. Mungkin kalau pengalaman saya apa ya, men-share-nya itu terkait mungkin penggunaan atau penelusuran literatur gitu secara akurat menggunakan database jurnal, kemudian menggunakan software management tool ya Bu ya. Reference management tools maksud saya kayak Mendeley, Zotero, kemudian bagaimana itu diimplementasikan dalam tulisan kita, membantu kita untuk melakukan sitasi dari situ. Tapi untuk menunjukkan kita mampu melakukan itu sebelum misalkan kayak ayo masuk kelas ini, misalkan kalau di saya itu pernah masuk di kelas publikasi Bu, di mata kuliah publikasi. Nah, sebelum di situ ya kayak ibu tadi yang ibu ceritakan, mahasiswa datang ke ibu, terus habis itu bertanya, kemudian terjadilah proses komunikasi, diskusi. Dari situ dulu sih Bu kalau kalau di saya. Kalau di ibu gimana Bu? Bisa. Kalau ibu kan memang S3, ibu pendidikannya hingga doktor. Udah ke jenjang pendidikan yang tertinggi nih Bu. Selamat ya Bu ya. Saya lihat ternyata ibu baru selesai di tahun 2020, betul ya Bu ya? 3 tahun loh. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Itu juga kalau ibu nggak mau belajar itu juga nggak akan terjadi sih di titik itu. Jadi saya salut banget sama ibu, semangatnya tinggi. Semoga bisa menular kepada saya dan teman-teman malam ini yang mengikuti kegiatan bincang santai ini ya Bu ya. Iya. Itu gimana Bu? Secara sebagai seorang ibu jadi sekarang ngajar juga ada kelas gitu di ya, saya ngajar di jurusan. Di bawah bimbingan Pak Ade. Pak Ade dekan saya nih Pak Ade dekan saya di FAH ya. Ngajar dan kemudian ngajar dan belajar. Artinya kita juga dosen pustakawan tidak hanya bisa mengajar tetapi juga harus belajar secara terus-menerus karena karena pengetahuan itu kan tidak statis ya, tetapi dinamis gitu. Dinamis dan juga ya, misalnya apalagi kita di era teknologi gini kan berarti kan kita juga mungkin ya agak bukan berbenturan ya, agak harus bersaingan dengan AI dan seterusnya. Tetapi kalau kita pahami, kalau kita baca-baca lebih lanjut, sebetulnya AI itu apa sih? Alat bantu kan? Betul. Tools. Iya kan? Nah, coba tools kan. Nah, itu salah satu yang paling sederhana misalnya otak kan? Iya nggak sih? Iya. Nah, itu kan
Nah, untuk memahami itu kan berarti kita harus baca kan. Nah, jadi kita tidak takut dengan istilah-istilah intelligence, apa sih, artificial Artificial intelligence seperti intelligence, itu. ya. Sebetulnya kan yang pintar siapa sih? Kita kan? Ya, udah minder duluan, nggak boleh. Ya. Makanya Oke. seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya yang pustakawan-pustakawan yang statis, yang tidak membaca, tidak mau belajar, dan tidak mau mendengar, ya, hal-hal yang berbau-bau misalnya berbau-bau IT, berbau-bau yang sedikit modern aja agak takut seperti itu. Tapi kalau Iya, misalnya ya. saya rasa dengan pustakawan akademik ya, akademik librarian seperti itu, saya rasa sih tidak seperti mungkin apa ya, tidak saya takut salah ngomong. Artinya yang saat ini udah mulai berkembang ya, artinya udah mau belajar dan seterusnya. Belajar itu kan tidak hanya di kelas ya. Saat ini udah ada Zoom, udah ada, apalagi sekarang udah ada IG, Udah ada IG ya. YouTube, udah ada IG, YouTube, terus ada informasi juga di TikTok dan mana-mana. seterusnya. Nah, kita itu kan sebagai pustakawan librarian juga berarti akademik librarian berarti kan harus kolaborasi atau mendekati atau seperti Iya, apalah gitu ya. Jadi betul, Bu. ya, jadi Jadi, tidak seperti konvensional, maksud saya mau mengatakan begitu. Jadi bukan eranya bicara konvensional, tidak bicara lagi hybrid ya, hybrid masih kali ya. Jadi saat ini eranya era hybrid dan kemudian era-era teknologi informasi seperti itu. Jadi apa ya? Kalau untuk perkembangan sekarang untuk akademik librarian, saya rasa ya mereka itu udah paham banget dengan tools misalnya academic writer seperti yang tadi Mbak Ayu ceritakan, ada tools apa tuh tadi, Jotero lah, Mendeley lah, kemudian nanti ada alat bantu Grammarly, penelusurnya, apa sih itu yang berbau-bau AI seperti itu. Seperti itu sih banyak, Mbak Ayu. Cuman yang perlu diterapkan mungkin penyimpanannya Mbak Ayu. Jadi penyimpanan pengetahuan yang ada di lingkungan kita sendiri yang kadang-kadang itu yang terlupakan. Iya nggak sih? Ya kan? Setuju. Misalnya mungkin ada beberapa perguruan tinggi yang terlupa dengan melakukan menyediakan repositori. Betul. Repositori. Ya kan? Dia dari sisi skill melatih mahasiswa academic writing dan seterusnya dia cakep ya. Tapi mereka lupa kadang-kadang mengumpulkan pengetahuan yang ada yang dikontribusi yang diproduksi ini oleh perguruan tinggi, itu yang terlupa untuk dikumpulkan dan tersebar agar bisa terdiseminasi ya. Nah, itu masih ada kan beberapa perguruan tinggi kalau nggak salah tuh yang belum memiliki repositori. Mereka masih mengumpulkan skripsi, tesis, disertasi secara fisik ya. Apalagi yang harusnya memang harus sudah bisa dilihat, diakses oleh halayak luas seperti itu. Iya sih Bu ya, betul. Itu terkait sama regulasi kebijakan akses, mau open access atau close access gitu ya. Tapi bisa disiasati juga ya Bu ya, kalau Civitas Akademika akan di-open, bisa dibaca dalam satu platform gitu ya, misalkan. Kemudian kalau misalkan dari line Civitas Akademika mungkin hanya bisa membaca tetapi tidak bisa copy, tidak bisa download seperti itu. Tapi memang itu kembali masih ke kebijakan institusi masing-masing sayangnya ya Bu ya. Iya. Ibu melihatnya gimana Bu? Maksud saya tuh keterbukaan informasi yang sudah ada alat untuk pengecekan e-ticket, ada Turnitin, itu banyak, tetapi setahu saya yang sudah benar-benar di open itu tuh nggak banyak ya Bu ya. Kalau dulu waktu saya sekolah S1 itu usul tuh Bu terlihat. Kalau sekarang saya belum tahu lagi tuh Bu. Karena Win mah baik banget, dia mah open access.
UIN, Win Jakarta, coba deh Mbak Ayu nanti buka repository.winjakarta.ac.id gitu. Terkecuali bagi skripsi yang akan apa ya namanya tuh, di submit ke jurnal, itu namanya apa ya, lupa saya tuh. Jadi dia itu maksudnya yang akan dimasukkan ke jurnal, dia nggak akan masuk ke repositori, begitu ya Bu? Atau ya ada namanya embargo ya, tetap dimasukkan ke repository, tetapi di embargo mungkin 2 tahun gitu. Tetap, karena kan harus terkumpul ya Mbak Ayu gitu. Nanti sewaktu-waktu kan pasti nanti ditanya gitu kan, oh kok skripsi saya ini apa tuh kok nggak ada gitu. Pernah nggak Mbak Ayu ditanya mahasiswa, Bu kok skripsi saya kok nggak ada sih di Taruman Negara? Kalau kami malah ini pernah, Bu, kok saya nggak ada sih skripsinya gitu. Loh, kapan lulusnya gitu kan ya? Oh itu Bu bulan ini sekian. Oh nanti ya Dek. Emang kenapa kok ditanyakan? Karena di tempat kerja saya ditanyakan judul skripsinya apa. Jadi manfaat dari repository bukan hanya sebagai kita berbagi pengetahuan saja, tetapi sebetulnya juga bermanfaat bagi penulisnya itu sendiri, mahasiswa itu sendiri, seperti itu. Jadi artinya memang perlu ya untuk perguruan tinggi itu menerapkan punya wadah semacam repository yang berbentuk bisa diakses. Nah, mengenai nanti open access atau close access-nya itu kan tergantung dari kebijakan masing-masing gitu kan. Kayak di kami ini juga begitu ya. Kita kan ada agama, ada umum. Kalau misalnya yang kedokteran misalnya, mungkin ada produk-produk tertentu yang tidak boleh diakses jangan diakses dulu aja, ibaratnya seperti itu, karena mungkin akan dialihkan ke jurnal, atau mungkin harus ada hackingnya dan seterusnya. Nah baru nanti bisa diupload di repository seperti itu. Nah itu sih ada. Jadi kalau soal akses close dan open access itu memang tergantung kebijakan, dan kebetulan di UIN kita itu udah ada Mbak Ayu kebijakannya. Jadi ditandatangani oleh rektor gitu. Oke Bu, keren banget. Karena untuk pembelajaran itu sendiri juga perlu ya Bu ya, teman-teman itu kayak yang bisa mengakses sumber-sumber informasi yang beneran terbuka, boleh diakses sama mereka nggak kepusingan. Kemudian menjaga data itu agar tidak raib Ibu. Seperti kasus yang Pusat Data Nasional kemarin beberapa bulan yang lalu itu sempat kena hacker ya, entah kenapa itu, entah alasan apa, atau ada dari sisi politiknya, atau memang beneran hanya memang benaran gitu, beneran memang sengaja dirusak atau gimana. Nah sebenarnya perhatian ke melindungi data itu memang apa ya, kayak kita masih harus effort lagi sih Bu sebenarnya. Saya sendiri merasa seperti itu. Iya nggak sih Bu? Iya benar. agak takut nih Bu, ini mau ngomongin itu agak takut. Kalau mengenai bicara tentang open access dengan close access itu panjang ceritanya gitu ya. Kita juga belum semua juga paham sebenarnya. Kalau yang bicara tentang open access sebetulnya kan tidak hanya sekedar mengopenkan kan, iya nggak sih? Itu kan dimulai, kalau sepengetahuan saya ya, namanya open access kan dimulai dari dia mulai melakukan proposal ya kan, itu kan seharusnya itu kan harus disimpan kan, iya nggak sih? Disimpan dan kemudian bisa diakses kan. Coba perguruan tinggi mana yang bisa membuka itu? Belum ada kan. Dimulai dari proposal, dan kemudian bagaimana dia mengambil datanya seperti apa, terus datanya disimpan di mana, itu kan berarti kan untuk bab 4 kan. Nah siapa yang menyimpan data itu? Nah itu kan artinya saat ini kan hanya di peneliti kan. Nah itu ya kan
belum terjamah sebenarnya. Tapi kalau misalnya bicara tentang misalnya ya itu kebanyakan kita berpikirnya open access itu hanya sebatas open, tetapi sebetulnya dimulai dari apa tuh, dari masa penciptaan proposal itu loh. Itu harus Iya, kita dari himpun, awalnya ya. dan Dari kemudian awalnya. cara dia untuk apa, cara peneliti untuk mengambil datanya juga, data mentahnya itu loh Mbak Ayu, itu juga kan harus Iya. dihimpun kan seharusnya. Tetapi kita baru Iya. sebatas ya udah produk jadinya kan. Artinya udah menjadi skripsi, udah menjadi tesis, udah menjadi disertasi, itu yang diakseskan. Tapi kalau misalnya bicara secara detail tentang open access, ya itu tadi yang tadi saya bilang, dimulai dari proposal hingga pencarian data dan seterusnya itu harus disimpan. Ya enggak? Betul 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 banget, karena data mentah juga sebenarnya bisa dijadikan publikasi ya Bu ya. Iya, bisa. Pengetahuan saya begitu. Oke deh Bu. Bu, kalau dari sisi pengembangan diri, Ibu mau minum lagi? Nah, Minum iya, dulu. Malum ya, nih kering orang udah usia. Ya Allah, Ibu senang sekali. Nge-freeze lagi ya. Ibu, Ya. terdengar suara saya ya? Kayaknya freeze Terdengar, lagi tapi saya. internetnya ya? Iya, sepertinya Bu. Bu, kalau dari sisi pengembangan diri dan organisasi bagaimana? Apa upaya yang Ibu lakukan, Bu, supaya terus mengembangkan keterampilan sama pengetahuan profesional Ibu? Ya, ikut conference, Ya menulis. kemarin, Iya. gitu. Ini sahabat saya yang suka menulis, yang sering apa, suka kolaborasi menulis bareng tuh Bu Resti. Halo Bu Resti, Iya kan? salam Iya, kenal. gitu. Jadi ya untuk pengembangan diri itu ya itu tadi, belajar dan mengajar dan menulis tentunya ya. Nulis karena kalau memang sifat orang beda-beda. Kalau saya, kalau untuk mengetahui sesuatu hal misalnya, lebih baik saya menulis. Dan sayang kan hasil tulisan itu kalau tidak dipublish. Dan untuk saat ini saya memang belum berpikir Sinta 2 aja misalnya. Sinta Kia Scopus aja enggak. Yang penting saya publish. Gitu. Oh, mantap. Iya, biar terdiseminasinya. Jadi pasti ada yang Iya. baca ya, Bu ya. Iya, pasti dibaca kan. Yang penting kan online ya. Iya kan? Betul. Ya, sekarang udah juga udah jarang yang printed ya, jarang ya. Sekarang otomatis ya jurnal online kan. Ya makanya kalau misalnya dosen kan, dia berpikirnya harus Sinta, harus Scopus, karena kan untuk terkait kenaikan jampungnya kan gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita pustakawan kan enggak. Kalau pustakawan kan berpikir yang penting publish kan, apakah itu Sinta atau tidak bersinta. Ya kalau bonus gitu kan, Scopus gitu bonus luar biasa. Wih, ada pustakawan yang udah Scopus nih kan, seperti itu. Mungkin Mbak Ayu kenal sama siapa ya? Bu Indah. Mas Pandu. Oh, Mas Pandu. Dari mana? Universitas Terbuka, beliau tuh Scopus sih banyak, udah ada yang Q1. Terus kalau di PTKIN Mbak Indah kayak gitu ya. Wah, mantap. Terima kasih. Pustakawan sekarang keren-keren Mbak Ayu. Ada yang penulis seperti Mas Wiji, ya kan penulis tuh. Ya, Pak Wiji ya. Kan? Penulis buku. Kan? Penulis buku. Siapa lagi sih ya pustakawan yang menulis tuh? Banyak saya rasa. Mungkin perlu diteliti tuh satu persatu tuh, siapa sih pustakawan yang penulis gitu, seperti itu kan ya. Kan tuh ya kan? Termasuk dengan Mbak Ayu kan sering ikut conference juga kan? Baru Bu, iya. Semoga lah bisa tertular semangatnya Bu Loli untuk terus menulis ya. Iya, karena itu salah satu pengembangan diri Mbak Ayu. Jadi kita membaca, menulis kan otomatis kita membaca ya Mbak Ayu, ya kan? Nggak mungkin menulis tidak tanpa membaca, nonsen, ya kan? Terus otomatis kita juga ke lapangan kan? Berarti kan kita melihat sesuatu hal kan? Nah itu kan salah satu pengembangan diri. Misalnya saya ingin tahu tentang gimana sih
eh, apa ya, layanan di masa pandemi misalnya. Ada loh tulisan saya Mbak Ayu. Ada, saya lihat di Ada. scrollnya itu Saya kan baru nulis. banyak. Iya, Iya, saya oke. baru nulis sama ini, sama dosen. Saya dosen tuh, namanya Fadila. Saya nulis sama Oh ya. beliau tuh. Heeh. Saya jarang nulis sendiri, Mbak Ayu, karena saya berpikirnya berdua lebih baik. Kan kalau berdua kan kita jadi apa ya, sering ngobrol, apa sih namanya, diskusi dan seterusnya. Kadang-kadang saya nulis sendiri gitu, ada juga gitu. Kalau memang saya ibaratnya saya pengen paham sesuatu hal, saya pengen nulis, ya saya nulis. Misalnya nggak ada temen gitu, ya udah saya nulis sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ada temennya, ya saya berdua. Jadi pustakawan sekarang untuk mengembangkan diri itu juga tidak hanya mengikuti pelatihan saja, menurut saya ya, pribadi. Tidak Ya. hanya mengikuti pelatihan, misalnya ikut diklat, bagus diklat, terus kemudian ikutin BIMTEK. Tapi alangkah baiknya hasil dari BIMTEK, diklat itu jadikan tulisan. Wah, Iya kan? terima kasih Jadi Bu, benar-benar. Betul. secara apa tuh? Secara teknik kita paham, secara teori juga kita paham. Luar biasa ya Bu ya. Mbak, pustakawan banyak banget itu Bu ininya. Berarti sebenarnya semua profesi itu menurut Ibu bisa aja ya Bu ya. Mudah begitu. Kalau tergantung panggilan hatinya kita mau jadi pustakawan atau tidak. Kalau tidak mau jadi pustakawan, saya rasa juga akan sulit. Meskipun itu secara sederhana melakukan pelayanan terhadap pemustakanya atau pengunjung perpustakaannya atau customernya sebutannya begitu ya. Jadi menurut Ibu nih Bu, pandangan Ibu, pustakawan yang ideal itu seperti apa sih Bu? Yang ideal. Hmm, Saya nyebut orang boleh ya? Yang saya suka boleh, gitu. Yang saya boleh, boleh. suka Clara Naibaho. Wah, Bu Clara Naibaho. Apa Bu yang Ibu pelajari dari beliau, yang akhirnya juga sudah Ibu terapkan? Ya, beliau itu apa ya? Dia pinter, smart, kemudian charming, ya nggak sih? Terus kemudian saya suka ngikutin Facebooknya gitu, setiap kegiatan direkam gitu ya kan, jadi kan dengan adanya video seperti ini kan, jadi kita mau nggak mau jadi pembelajaran juga bagi kita kan. Misalnya contohnya ketika ketika uh, dia lebih banyak ke kisah-kisah ini sebenarnya sih, kisah-kisah kehidupan dia gitu ya. Misalnya naik Gojek lah, inilah anulah. Artinya setiap kegiatan itu direkam. Kalau untuk kegiatan-kegiatan kepustakawanannya saya belum pernah lihat sih, tapi artinya saya suka sama dia tuh. Jadi Lebih lebih apa ya? ada hal Lebih hmm, yang terdokumentasikan secara hmm, rutin ya dari beliau yang iya. Ibu ambil. Mm-mm. Betul-betul. Yang Dan Ibu terapkan. kebetulan, Mungkin dari tadi. mm-mm, Tulis, Ibu betul. menulis gitu kan. Ini juga kan pustakawan terbaik ya, kalau nggak salah ya. Warna itu. Iya. Kalau di PT KIN yang saya suka ya, kalau PT KIN saya suka Indah. Menurut tulisannya banyak. Karena Ibu berarti condong jiwa Ibu inginnya mendokumentasikannya itu secara tulisan ya. Iya. Suka karena kalau menulis itu pasti membaca, nggak mungkin enggak Iya. gitu. Dan satu lagi saya suka sama Indah apa? Ketika saya butuh sesuatu, ya, pustakawan keren deh pokoknya dia, beliau tuh butuh sesuatu mah artinya saya butuh satu referensi gitu ya, misalnya ke jurnal apa gitu ya. Nah, dengan sekejap diberikan sama beliau kan, layanan referensi berarti kan. Iya, betul Bu. Pustakawan BTW Pak Bu Indah kenal kan pustakawan mana sih Uin namanya? Purwokerto. Purwokerto. Ya. Iya. Nah, Saya suka sama nah. beliau tuh. Sekarang jadi kepala perpusnya. Iya betul Ibu. Betul. Ya, saya tahu beliau. Iya, Iya, jadi tulis beliau tuh dari apa ya? hobi. Humble, suka membantu.
gitu loh. Membantunya artinya ketika kita butuh koleksi gitu kan, Indah tolong dong ini ada koleksi ini nggak, sebentar Mbak, dalam 5 menit dia langsung kasih ke saya, kan itu luar biasa. Iya, betul betul. Ya kan, karena kan Halo Ibu. Mbak apa tuh, Mbak Ayu tak paham kan bahwa perpustakaan mana sih yang lengkap, kan nggak ada kan, makanya kita butuh kolaborasi. Kolaborasi butuh menjalin apa ya? Sinergi, Sinergi, bekerja sama, kerjasama, berjejaring maksud saya, berjejaring ya Bu ya. Iya. Makanya itu Nah, pentingnya organisasi ya. Ya, betulnya organisasi, pentingnya mengikuti konferensi, jadi kita kenal orang. Saya kenal Mbak Ayu kenal saya, seperti itu kan ya, melalui konferensi. Makanya Iya, betul ya. ayo deh pustakawan kita nih, pustakawan Indonesia gitu ya, khususnya kita ikutlah itu konferensi seperti itu, karena di situ kita mulai belajar untuk saling bertukar ilmu, pengetahuan, bertukar nama gitu kan, dari mana seperti itu. Dan yang belum saya dapati saat ini ya, yang belum saya dapati adalah keluar negeri. Iya. Nanti Bu ada waktunya Bu. Iya, pengen tahu, gimana sih rasanya menghadapi librarian di luar negeri itu seperti apa. Saya belum merasakan. Iya, ayo Bu diagendakan Bu. Amin. Bu. Betul juga ya Bu. Public library-nya di luar negeri, mungkin Singapura atau di mana begitu ya. Penasaran ya, kalau yang sering ke luar negeri itu yang saya tahu Bu Labibah itu sih Bu. Mungkin saya ngelihatnya dari situ sih, kalau beliau kunjungan begitu atau beliau hadir di Special Librarian Association itu. Semoga Bu, semoga nanti Bu Lolita segera. Amin. Semua kita. Iya. Bu, menurut Ibu, kan Ibu ini hitungannya tetap saya menghormati Ibu sebagai senior saya ya, pustakawan senior begitu. Kemudian apa nasihat Ibu untuk calon pustakawan? Jadi dalam artian mahasiswa yang sedang menempuh pendidikannya, memang belum tentu jalannya akan menjadi seorang pustakawan, tapi jiwanya itu kan supaya tetap memiliki jiwa kepustakawanan. Itu bagaimana? Satu. Terus yang kedua, Ibu melihatnya, berarti kan junior Ibu. Ibu tadi sudah mengatakan sih, pustakawan sekarang pinter-pinter, tapi Ibu ada yang menemukan nggak seharusnya tuh tambahannya ilmu atau keterampilannya tuh seperti ini, kayak gitu. Ada nggak Bu saran atau apa Bu namanya? Masukan Ya. dari Ibu? Ya, kalau kayak saya jadi kayak orang tua nih. Saya nggak bilang. Ya oke. Sebagai senior ya. Yang pertama, misalnya pustakawan itu masih S1, maka lanjutlah S2. Misalnya S2, lanjutlah S3. Artinya kita harus meningkatkan pendidikan kita secara formal. Itu satu. Yang keduanya, tanpa berpikir kita nanti besok jadi apa ya. Misalnya saya S3 harus tanpa berpikir seperti itu. Yang keduanya tentu saja informalnya juga. Informalnya artinya kita harus meningkatkan diri dari sisi skill ya, skill. Misalnya era sekarang berbasis IT, maka kita harus berteman sama IT-nya itu. Mau tidak mau. Walaupun mungkin misalnya usia saya gitu kan, orang berarti kan pustakawan imigran ya, di mana yang tadinya konvensional, hybrid, kemudian menjadi digital. Apalagi dengan pustakawan muda, seharusnya lebih daripada yang kami ini. Nah, terus yang selanjutnya lebih bisa membuat suatu inovasi ya, karena memang yang dibutuhkan saat ini adalah inovasi
di apa tuh inovasi layanan tentunya. Apapun itu, jangan berpikir inovasi itu hanyalah berbau apa tuh digital, enggak juga. Sedikit inovasi itu adalah inovasi. Contohnya yang saya lakukan waktu pas ini jadi ini loncat dikit ya. Apa tuh ketika misalnya mengikuti lomba kemarin. Oh iya, pustakaan berprestasi Lomba nasional. pustakaan berprestasi. Saya Ya. cuma hanya sederhana aja. Yang saya tampilkan hanya apa? Opak. Opak. Tahu kan opak? Ya. Online public Public access atau. Nah, tapi kan bagaimana kita meramu opak itu menjadi suatu inovasi. Coba dibayangkan kalau misalnya tanpa adanya opak, bagaimana mahasiswa atau peneliti atau masyarakat luas untuk mengetahui apa yang kita layankan. Nah, itu kan merupakan inovasi. Dan kebetulan saya di setiap penempatan, misalnya saya kan selalu roaring tuh, selalu ditempatkan yang konvensional. Jadi saya berusaha lagi untuk menjadi digital seperti itu. Artinya memang kalau untuk pustakaan muda saat ini harus lebih mendekati apa tuh yang berbau teknologi seperti itu. Jadi ibaratnya jangan minder gitu loh, jangan takut dengan hal-hal yang teknologi. Mungkin itu Mbak. Dan kemudian kita juga harus ingat bahwa fungsi dari perpustakaan adalah membantu, membina, membimbing mahasiswa ya, tergantung dari perpustakaan tentunya, membimbing mahasiswa bagaimana cara mereka menyelesaikan tugasnya dan juga memberikan akses kepada dosen maupun mahasiswa apa-apa yang kita layankan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Jadi perpustakaan yang baik adalah membantu, membimbing penggunanya untuk meraih ya atau memberikan akses full kepada penggunanya. Apa yang dilayankan artinya gitu, itulah yang kita berikan seperti itu. Dan jangan lupa keren banget juga nih pelatihan senyum. Latihan senyum, Bu. Latihan senyum. Oke, berarti pustakawan yang baik adalah pustakawan yang bisa memberikan apa yang dibutuhkan sama pemustakanya, Betul. memberikan informasi, membantu dia memecahkan masalah, memberikan solusi, mau diajak diskusi, diajak apa lagi ya? Ya, jadi dia memang sangat adaptif ya, Bu. Menjadi pustakawan harus adaptif karena dia dinamis pustakawan itu. Harus Betul. Harus banyak tahu ternyata, Bu. Iya. Harus cerdas kita ini. Bukan hanya sekedar cerdas buatan, tapi cerdas beneran. Bu, sebentar Bu, saya teringat sesuatu. Bagaimana proses Ibu kemarin dalam pustakaan berprestasi nasional mengikuti lomba itu, Bu? Sebenarnya pengen dapat ini sih cerita dari Ibu terkait itu. Itu keren banget loh, Bu. 15 finalis loh. Ya, sebenarnya saya tuh nggak nyangka juga sih Mbak Ayu. Yang jelas kan mungkin para juri mungkin melihat kita dari apa yang kita buat gitu kan di perpustakaan kita, bermanfaat atau tidak bagi penggunanya dan seterusnya, dan kemudian pengembangan diri kita apa. Nah, saya kebetulan penulis ya, jadi pengembangan diri saya tuh dari sisi penulis. Dan kemudian kita juga harus membuat suatu inovasi. Inovasinya itu otomatis juga tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan kita aja. Artinya kalau misalnya win aja enggak, tetapi harus luas. Nah, kira-kira tuh bagi pustakawan yang mau ikut lomba, kita harus berpikir apa kira-kira inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh halayak luas. Tidak hanya lingkungan kita aja, tetapi luas. Misalnya contoh repositori. Nah, repositori itu kan sebetulnya aksesnya sangat luas tuh. Tetapi kan ada repositori yang hanya untuk lingkungan kita sendiri. Atau juga mungkin e-jurnal dan seterusnya. Nah, itu artinya satu aja bikin suatu inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna kita dan juga halayak luas seperti itu. Iya ya, Bu. Itu saya dengarnya gampang sih, Bu. Eksekusinya itu kayaknya nih, Bu.
eksekusinya yang perlu difikirkan apa ya? Secara sederhananya mungkin lebih kepada ini ya Bu ya, apa ya itu tadi yang bermanfaat untuk tempat kita, kemudian bisa lebih luas lagi seperti itu nanti kalau pustakawannya harus kreatif tadi itu pasti ketemu ya. Ya, contohnya kalau kemarin saya kan itu ibaratnya membaca dunia dibaca dunia gitu kan. Ya. Artinya dari slogan itu kita terjemahkan. Nah, nanti misalnya Mbak Ayu misalnya apa sekarang? Librarian on stage. Hah? Gimana? Librarian on librarian on stage gitu. Librarian on stage. Nah, librarian on stage ini apakah milik Mbak Ayu aja ataukah dari institusi? Dari saya sih sebenarnya. Nah, gimana ini menjadi legal? Oh gitu. Iya. Kan nanti kan harus diakui. Ide ini ide milik Bayu nih, harus diakui. Diakui oleh siapa? Nah, minimal kan diakui oleh lembaga kita sendiri. Makanya kemarin saya tanya Mbak Ayu, apakah bisa memberikan saya undangan atau sebuah sertifikat untuk saya? Nah, Mbak Ayu, oh enggak Mbak, Bu gitu kan. Oh, saya berpikir berarti ini pribadi. Nah, kalau misalnya ini dikemas menjadi suatu inovasi layanan di Perpustakaan Taruman-Negara, coba dilegalkan di institusi Mbak Ayu. Jadi misalnya ini merupakan salah satu layanan di Taruman-Negara. Nah, itu bisa diakui jadi inovasi Mbak Ayu. Terus saya berpikir lagi, apakah Mbak Ayu ini niru dari Deddy Corbuzier? Ya kan Deddy Corbuzier kan tidak ini kan, tidak ngikuti lembaga mana-mana ya. Dia kan pribadi kan, ya kan. Nah, tak khawatirnya nanti juri, saya jadi berpikir seperti juri ya. Ini pribadi, tidak terlembaga. Nah, apakah itu bisa menjadi suatu inovasi? Nah, berarti kita harus memahami pengertian dari inovasi itu sendiri. Ada nggak pengertian inovasi itu berasal dari pribadi? Nah, kalau ada, ya udah lanjutkan. Tapi kalau ini nanti ke depannya Mbak Ayu pengen menjadi suatu inovasi, misalnya Mbak Ayu nanti tahun depan gitu mengikuti lomba gitu ya. Nah, ternyata memang tidak ada ini dari pribadi, berarti harus nginduk ke lembaga. Karena nanti ada salah satu syaratnya itu harus ditandatangani oleh pimpinan kita bahwa ini merupakan inovasi kita. Wah, mantap nih teman-teman yang mau ikut lomba nih Bu. Jadi nanti tahu, oh kayak gitu ya. Harus legal gitu. Kalau librarian on stage itu awalnya bincang santai kan Bu. Tapi kalau edisinya sama pustakawan kemarin ya itu karena Ibu kasih masukan terus dipikirin, oh librarian on stage karena kepengen pustakawan itu kepengen saya ingin belajar dari beliau-beliau gitu termasuk sekarang sama Ibu. Jadi seperti panggungnya pustakawan gitu. Jadi saatnya pustakawan itu muncul gitu. Memang sudah ada beberapa mungkin podcast kayak gitu. Tapi saya lebih memilih media yang ramah, Bu, yang ramah di kantong, maksudnya cuma pakai handphone pribadi begitu. Tapi Ibu itu ini memberikan saya masukan yang sangat berarti. Kalau kamu mau ikut, kemudian jadi inovasi, coba dipikirkan kayak gitu. Terima kasih loh Bu. Iya. Dan juga kalau memang nanti ternyata inovasi itu bisa buatan dari kita sendiri tanpa lembaga, nah udah hakikan saja, buatkan hakinya. Nah, iya. Karena juga harus pelajari hakinya itu apa syaratnya. Kalau memang dari produknya kita, kayak misalnya dosen membuat suatu produk, ya, suatu produk apalah gitu, dia bisa menghakikan karena hasil penelitian. Nah, kalau misalnya ini Mbak Ayu menghakikan karyanya sendiri, bukan karya ya, merupakan inovasinya ya, karyanya sendiri. Ide lah ya Bu ya, bisa semacam ide untuk kita. Menjadikan haki. Nah, itu bisa dijadikan syarat untuk salah satu syarat untuk mengikuti lomba perpustakaan berprestasi seperti itu. Jadi memang harus dipelajari Mbak Ayu syarat-syarat dan ketentuannya. Tapi kalau misalnya ada memang inovasi bisa
inovasi Mbak Ayu ini bisa apa? Inovasi Mbak Ayu ini secara pribadi bisa dijadikan hakinya itu cakep banget. Jadi mengikuti itu apa? Ya Deddy Kobuzer. Ibu, Ibu ya Allah mendukung saya sekali untuk berpartisipasi menjadi salah satu ini Bu, yang mendaftar untuk next Iya tahun depan gitu. dong. Ya Iya Allah, terima kasih dong. Bu. Ini dari Pak Bayu wingi sore, Ibu Lolita Sari gitu Bu. Ada Pak Bayu menyapa Ibu. Halo Pak Bayu. Salam kenal. Ada Pak ini Ibu ya, Marleni Guratno Bu. Bu Marlene, halo dari Curug. Ada Pak Nden, ada Pak Des Yesi. Yesi ini mahasiswi Unilak Bu, Oh, mahasiswi Unila. Unilak. Halo. Hasto Insya Allah kita Listiantoro, ketemu kita darat satu-satu. ya. Bu Resti, salam Ibu. Bu, Bu Resti. lalu Bu, Waalaikumsalam. Bu, saya boleh nanya lagi satu lagi, satu atau dua lagi. Bagaimana harapan Ibu terkait pustakawan ke depannya, Bu? Pustakawan ke depan. Ya, terkait profesi pustakawan ke depan. Gimana ya? Harus ngikutin zaman ya. Sekarang kan ibaratnya harus ikutin zaman, harus ikutin aturan, ya kan? Harus memahami standar. Ibaratnya pustaka depan harus cerdas, itu aja sih intinya. Harus cerdas, maknanya panjang harus ya. cerdas, harus banyak tahu ya Bu, harus Iya. mau tahu, harus smart, harus happy dulu yang penting. Harus happy. Oke. Benar-benar jadi karakternya dia ya Bu ya. Jadi kalau di bukunya Pak Blasius Bu dicerita tentang pustakawan dan kepustakawan CTPK, cerita tentang pustakawan dan kepustakawanan. Itu gini, pustakawan itu harus memiliki panggilan hidup kata beliau di buku itu. Panggilan hidup itu kayak ibu yang awalnya bukan pustakawan tapi tiba-tiba ibu serak di situ. Berarti ibu punya panggilan hidup. Panggilan hidup itu bisa berasal dari orang yang tadi seperti ibu bilang Pak Amrul Hasbana sangat berarti untuk ibu. Beliau manggil ibu. Sebenarnya panggilan itu bisa dari hati, bisa dari siapapun. Tapi akhirnya ibu memiliki kenyamanan ya di situ ya. Kemudian bisa memberikan karya pelayanan yang terbaik dari diri ibu untuk pemustaka. Kemudian kemudian keprofesionalitasannya, kemudian etikanya di situ beliau tuliskan begitu. Kalau salah saya mohon maaf, nanti saya buka lagi deh bukunya. Karena udah lama baca itu, udah lama. Jadi tuh begitu Bu, saya juga merasakan Bu Loli, kalau saya kerja tapi saya sebenarnya nggak suka gitu, nggak akan bahagia juga. Tapi kalau bahagianya itu beneran tulus dari dalam diri, saya niatnya apa sih? Kayak saya bikin ini, saya niatnya saya mau belajar sama teman-teman bincang saya yang berkenan saya ajak bicara, saya mau belajar dari beliau. Kemudian saya simpan, saya taruh di mana? Di ini, feed Instagram itu, supaya teman-teman yang mungkin ada waktu mau mendengarkan juga dapat ilmu dari situ. Jadi sesederhana itu Bu Loli kepengen bicara sama Bapak Ibu senior atau teman sejawat begitu. Nggak harus tatap muka secara langsung, tapi bisa secara ini mengikuti perkembangan zaman. Kalau kata Ibu ada teknologi, pakailah itu kalau memang bisa kau lakukan begitu. Gitu Bu Loli. Terus saya senang banget Ibu bisa mau meluangkan waktunya. Sekali lagi makasih Ibu, berkah buat Ibu ya. Amin ya Allah, saya juga terima kasih Mbak Ayu ini untuk pertama first time dan bahasa Inggrisnya bagi saya. Oke Ibu, kalau close statement dari Ibu ada lagi nggak? Karena di pikiran saya Ibu akan memberikan penyampaian pustakawan harus cerdas, harus mau belajar. Kali aja Ibu ada tambahan lagi close statement sebelum kita akhiri perjumpaan kita malam ini. Apa ya? Apa kira-kira Mbak Ayu? Kira-kira adalah bahagiakan dirimu, maka kamu akan bisa lebih memaknai hidupmu, menurut saya begitu. Karena pustakawan itu adalah profesi yang juga dinamis tadi Bu. Jadi kalau kita nggak happy, kita nggak mau belajar,
menurut saya kita akan di situ-situ aja. Itu Bu, ini saya lagi Berarti proses belajar ya Bu. berarti semakin kita memahami situasi, maka semakin kita akan belajar. Semakin kita cerdas, maka semakin akan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu. Bu, kita foto dulu ya Ya, untuk mengakhiri perjumpaan malam ini. Oke Ibu, senyuman terbaiknya. ya. 1, 2, 3 Ibu. Dari sisi skill ya, skill. Misalnya era sekarang